Syukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita boleh datang di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Semua itu oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita ini. Pada pagi hari ini kita memasuki minggu 5 setelah Epifania, dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Abdi Tanci Koti M. Tata ibadah pada pagi hari ini, Yesus memberkati. Jemaat kami undang berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita, mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nats pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Roma 7 ayatnya yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Demikian nats pembimbing dalam minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 161 bait 1 dan 4, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam perambakan. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam hati kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait 1 dan 2, Bila Kurenungkan Dosaku. Bila kurenung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku.
Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Nadiku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3
ayat 12 sampai dengan 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara hingga Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 14 bait 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tangannya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami jemaat-Mu yang sudah boleh hadir dalam persekutuan minggu pagi ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Hamba memohon biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di hati kami semua, agar kami semua mampu mengerti dan memahami, bahkan mewujud nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berdoa juga kami bagi jemaat-Mu yang mungkin masih ada dalam perjalanan menuju tempat ini.
Biarlah juga Tuhan tuntun agar mereka boleh tiba di tempat ini bersama dengan kami memuji nama-Mu. Hamba berdoa, biarlah juga Roh Kudus-Mu menguasai hamba-Mu, memampukan hamba-Mu agar hamba mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena itu persiapkan kami semua, karena kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kembali kita boleh bertemu di minggu pertama bulan Februari di tahun 2024 di dalam satu persekutuan. Oleh karena itu, untuk mengawali perjalanan kita seminggu ke depan, kita akan dituntun dan akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan melalui kitab 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16 sampai 23. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-23. Kita akan bergantian membaca. Kaum laki-laki akan membaca ayatnya yang ke-16, perempuan 17, 18 dan seterusnya kita bergantian. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Kalau judul perikop, hak dan kewajiban rasul, kita mulai ayatnya yang ke-16. 3, 2, 1. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upaku? Upaku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali saya mau sapa untuk kita semua, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita ada di dalam satu sukacita bersama-sama dalam persekutuan minggu saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
tema yang akan mendasari perjalanan hidup kita selama seminggu ke depan untuk kita renungkan bersama. Memberitakan kabar baik, mendapatkan pemulihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara memberitakan kabar baik atau Injil, itu sebenarnya menjadi tugas kita bersama. Memberitakan Injil atau kabar baik adalah tugas semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi tidak hanya menjadi tugas majelis jemaat atau hamba-hamba Tuhan lainnya, tetapi siapapun dia yang percaya kepada Kristus, dia berhak dan harus menyampaikan kabar baik. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini merupakan bagian tulisan tangan dari Rasul Paulus kepada semua orang, termasuk persekutuan Pauk Dasana Indah pada hari ini. Ditulis beberapa waktu lamanya dan menjadi bagian kita sampai saat ini. Nah, di dalam perikop ini saudara-saudaraku, Rasul Paulus menjadi motivasi kita dalam memberitakan Injil. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus ini saudara-saudaraku, tidak hanya sekedar ditulis oleh Rasul Paulus untuk menjadi bagian kita, tetapi Rasul Paulus sudah melakukan bagiannya, yaitu memberitakan Injil dalam hidupnya. Rasul Paulus adalah orang yang terbesar di zaman para rasul dalam kitab Perjanjian Baru, yang luar biasa, yang mempertahankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang rasul. Apa yang menjadi dasar saudara-saudaraku sehingga saya harus katakan bahwa Rasul Paulus adalah orang yang terbesar? Nah, jika kita menyebut dia sebagai seorang berdosa, benar saudara-saudaraku, Rasul Paulus adalah pendosa terbesar yang pernah hidup di zamannya. Kita sudah tahu seperti apa perjalanan kehidupan Rasul Paulus. Dosa apa yang dia sudah perbuat itu jelas dalam pendengaran dan ingatan kita. Bagaimana penganiayaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada pengikut Kristus pada waktu itu. Dia membunuh, dia menghancurkan persekutuan. Oleh karena itu wajar kalau kita katakan Rasul Paulus adalah orang yang paling berdosa. Yang kedua saudara-saudaraku, jika kita mau menempatkan dia sebagai penganiaya, benar. Ya. Karena itu tugasnya sebagai orang Yahudi, mencari persekutuan-persekutuan yang ada dan akan dia hancurkan. Dan itu terjadi. Saudara-saudaraku, dan jika kita menyebut Rasul Paulus sebagai petobat yang sejati, benar, dia menjadi pemberita Injil yang sejati. Perjalanan kehidupan Rasul Paulus, saudara-saudaraku, menjadi cermin perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Kalau kita mau melihat dari segi perjalanan Rasul Paulus, dari pekerjaan-pekerjaan pertama yang dia lakukan, bagaimana kehidupannya menghancurkan orang percaya. Mungkin kita tidak seperti Rasul Paulus menghancurkan persekutuan yang ada. Tapi, ada tapinya saudara-saudaraku. Kita menghancurkan persekutuan dengan kehidupan kita sendiri. Seperti apa saudara-saudaraku? Seperti apa kita menghancurkan persekutuan? Bisa jadi buah bibir kita menghancurkan orang lain. Bisa jadi pemikiran kita menghancurkan persekutuan yang ada. Bisa jadi tindakan kaki dan tangan kita menghancurkan persekutuan yang ada, sadar atau tidak sadar itu kita lakukan. Sadar atau tidak sadar saudara-saudaraku kita lakukan. Oleh karena itu kita mau bercermin dari kehidupan Rasul Paulus. Jika kita juga menghancurkan seperti itu, mari belajar
bertobat seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Seperti apa lagi caranya? Banyak cara saudara-saudara. Banyak cara saudara-saudaraku. Kata Rasul Paulus, kehidupan kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Apa yang orang lain melihat dari kehidupan kita saudara-saudara? Apa yang Tuhan Yesus mau ketika Rasul Paulus katakan tubuhmu adalah surat terbuka? Tentunya tindakan kehidupan kita setiap hari. Tidak perlu kita katakan saya mau memberitakan Injil kepada semua orang di samping kiri kanan saya yang belum mengenal Kristus. Namun yang Tuhan mau, tutur kata, kehidupanmu berbuah seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Kristus dalam kehidupannya. Pribadi Yesus menunjukkan bagaimana kehidupannya dekat, ya. Bagaimana kehidupannya menerima apa yang Allah berikan dalam kehidupannya. Melakukan tugas, yaitu memberi keselamatan kepada kita melalui pengorbanannya. Semata-mata karena kasih Tuhan. Nah, kasih itulah saudara-saudaraku yang Yesus mau kita nyatakan. Agar semua bisa orang melihat. Oh, ternyata inilah kehidupan orang-orang Kristen hidup di dalam kasih. Oh, ternyata seperti inilah kehidupan orang-orang Kristen yang ketika dia berbicara, dia tahu lawan bicaranya seperti apa. Tadi Rasul Paulus katakan di dalam bacaan kita, jika saya mampu memberitakan Injil, bukan berarti saya harus memegahkan diri, bukan saudara-saudara. Tetapi Rasul Paulus melakukannya sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Sampai Rasul Paulus mengatakan, menyamakan kehidupannya dengan pertandingan. Pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia samakan dengan pertandingan seorang atlet yang terus berusaha melakukan tugas dan memperjuangkan supaya dia harus sampai di garis finish. Dan itu Rasul Paulus nyatakan saudara-saudara. Seperti apa saudara-saudara? Rasul Paulus harus menerima penganiayaan. Rasul Paulus harus menerima pengusiran. Bahkan Rasul Paulus harus keluar masuk penjara. Karena apa? Dia mau tongkat estafet itu menjadi bagian kita. Tugas yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan. Harapannya boleh menjadi bagian kita yang namanya orang percaya. Dalam Matius 28 saudara-saudaraku itu jelas bahwa tugas pemberitaan firman Tuhan sekali lagi tidak hanya tugas hamba-hamba Tuhan. Dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tidak disuruh, hei pendeta, hei majelis jemaat, kesanalah kabarkan firman Tuhan. Tidak saudara-saudara. Tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus. Semua orang saudara-saudara. Namun sekali lagi, Rasul Paulus menunjukkan kenyataan kehidupannya. Ketika dia mampu memberitakan Injil, kerendahan hati selalu ada dalam hidupnya. Jangan katakan kan saya majelis jemaat. Jangan katakan saya kan hamba-hamba Tuhan. Enggak bisa kali harus jenguk jemaat yang sakit, mereka harus melapor. Saudara-saudara, tidak mudah menjadi pemberita Injil. Kita akan menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan. Apalagi dalam persoalan keluarga kita bersama. Saya ingat ketika kita membuka persekutuan kita hanya khusus majelis dan keluarga. Saya katakan waktu itu pelayanan di jemaat boleh berjalan dengan baik.
kalau keluarga-keluarga pelayan ambil bagian di dalamnya. Ya. Saya katakan, untuk mengawali pelayanan kita, tidak hanya majelis jemaat, tetapi kita bersama melayani. Sehingga ketika ada tantangan dan tantangan kita bisa selesaikan, karena kita tidak saling menyalahkan. Karena kita tidak saling menyalahkan, saudara-saudara. Apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita pada hari ini merupakan satu panggilan hati kita, merupakan satu tanggung jawab kita yang harus kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ada dua alasan kenapa Rasul Paulus harus menyaksikan, harus menjadi pewarta Injil dalam kehidupannya. Pada ayatnya 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10 dikatakan, karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus melakukan tugas dan pelayanan penginjilan. Semata-mata dia katakan itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani saudara-saudaraku, ya, panggilan hati menentukan jawaban kita. Ada panggilan hati untuk mau melakukan tugas dan tanggung jawab. Ya. Tidak hanya di dalam pelayanan gereja di jemaat seperti ini, tapi dalam keluarga yang terpenting. Suami, istri, anak-anak harus saling memotivasi. Kalau dalam pengalaman pelayanan biasanya seperti ini. Kalau ada sesuatu hal yang terjadi, ibu mulai katakan, Papa saja yang ke sana, nanti saya minggu depan. Ya. Atau gantian. Minggu ini saya, nanti Papa saja minggu depan untuk ibadah. Begitu gambaran hidup kita, saudara-saudara, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Ya. Itu tidak bisa kita pungkiri, itu jelas menjadi bagian kita. Kenapa harus gantian mau pergi ibadah? Ada apa saudara-saudara? Bagaimana dengan tuntutan pekabar Injil yang Rasul Paulus mau dalam hidup ini? Mau gantian? Tidak saudara-saudara, karena tugas pekabaran ini adalah masing-masing orang. Pribadi lepas pribadi dituntut untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Oleh karena itu melalui persekutuan kita bersama-sama, saya mau katakan kepada kita saat ini, mari saudara-saudara, mari bersama-sama kita melayani Tuhan, bersama-sama kita mengebarkan Injil Kristus. Karena apa yang kita terima dalam hidup ini, itu karena anugerah Tuhan dan kita bisa melakukannya. Yang kedua, alasan Rasul Paulus kenapa mampu memberitakan Injil dengan berani. Roma 1 ayat 16 dikatakan seperti ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Inilah kekuatan Rasul Paulus, makanya Rasul Paulus mau mengabarkan Injil. Rasul Paulus mau semua orang diselamatkan, saudara-saudara. Tidak hanya dirinya yang berdosa yang harus diselamatkan, tapi semua orang. Rasul Paulus mau menjadi kekuatan dari Rasul Paulus kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik. Kita mengerti siapa Yesus dalam kehidupan ini ketika kita memahami Injil yang sesungguhnya. Ia menceritakan keselamatan hidup ini hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu mari saudara-saudara ya, bersama-sama kita juga mau orang yang ada di sekeliling kita diselamatkan. Melalui apa? Melalui pekabaran Injil kita bersama-sama. Mungkin kita tidak akan ketuk-ketuk pintu mereka, masuk keluar masuk pintu door to door, enggak. Ya. Sekali lagi,
dengan tutur kata kita, dengan bahasa yang kita keluarkan, dengan kerendahan hati yang kita tunjukkan. Berarti kita menunjukkan pribadi Yesus ada di dalam diri saya. Hanya pertanyaannya sekarang, mampukah kita melakukan itu? Ya. Mampukah kita melakukan pekabaran Injil itu? Oleh karena itu percayalah saudara-saudaraku, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita bersama. Bagaimana caranya? Tentu kita selalu berdoa. Tentu ketika kita melakukan tugas pelayanan, ketika kita melakukan tugas pemberita Injil, kita akan terus mengundang Roh Kudus yang akan memampukan kita seperti apa kata firman Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus katakan ada Roh Kudus yang akan menyertai kamu. Yakinlah, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita bersama menjadi pemberita Injil. Selamat menikmati cinta kasih sayang Tuhan melalui berkat-berkatnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesus menginginkan daku, kita merespon perenungan firman Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan program pelayanan Majelis Jemaat Pouk Dasana Indah tahun 2024. Disilahkan.
Terima kasih kepada majelis jemaat. Langsung diberikan kesempatan kepada majelis jemaat untuk memuliakan Tuhan melalui kesaksian pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Saudara-saudaraku, kembali kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan, karena persekutuan kami pada hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana di dalamnya kami boleh memuji Tuhan melalui puji-pujian kami. Kami boleh memuji Tuhan dengan doa kami. Bahkan kami boleh memuliakan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Dan boleh terjadi kami percaya karena Tuhan. Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan pada hari ini hamba mau berdoa, membawa setiap pergumulan warga jemaat-Mu. Baik itu pergumulan karena ekonomi, pendidikan, dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan terus bersama dengan kehidupan jemaat-Mu, memberi kuat dan sehat, memberi hikmat, agar jemaat-Mu mampu menjalani hidup ini Tuhan. Mampu berjalan dan melangkah bersama Tuhan. Sehingga sebesar apapun pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, ketika jemaat-Mu mengandalkan Tuhan, kami percaya berkat Tuhan akan menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang sekolah. Biarlah juga Tuhan terus bersama dengan mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendiri ketika melangkah. Tetapi biarkanlah dengan hikmat daripada Tuhan mereka sadar, mereka tahu bahwa ada Yesus dalam kehidupan mereka dan akan memampukan mereka juga. Kehidupan anak-anak kekasih kami Tuhan, dari PAUD sampai perguruan tinggi yang masih menuntut ilmu, biarlah juga Tuhan bersama. Kami percaya apapun yang menjadi harapan dan cita-cita anak-anak kekasih kami ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan sendiri ketika mereka ada di bangku pendidikan. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu juga mau berdoa, mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kekasih kami yang sampai pada hari ini ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, maupun dalam masa pemulihan. Bapak Penatua Sujito, Ibu Sri Lestari, Bapak Andri Liau, orang tua Opung dari saudara, keluarga Bapak T.J. Nainggolan, Bapak Samuel Henok Hatu, Ibu Diana Baus Dias, Ibu Penatua Tri Suwarni dan Bapak Joko Triyono, dan anak Banu. Ya Tuhan Yesus, kami tahu harapan mereka hanya ada di tangan-Mu. Oleh karena itu apapun yang mereka mau Tuhan, apapun yang mereka inginkan dalam proses pemulihan ini Tuhan nyatakan. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan melalui obat-obat yang mereka pakai, melalui tangan yang merawatnya. Yang dalam pemulihan Tuhan Engkau juga terus bersama, berikan semangat. Dan biarlah ya Tuhan mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami, dengan anak-anak kami. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan sendirilah, mereka boleh merasakan kesembuhan daripada Tuhan. Berdoa juga kami Bapa di dalam sorga dan bersyukur bersama bagi dengan kedua Bapak kekasih yang boleh berulang tahun, Bapak Julius Matasak dan Bapak Ponda Palea. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia, iman akan selalu ada di dalam Kristus. Tuhan berikan kuat dan sehat selalu. Sehingga dalam menjalani hari-hari hidup ini, ketika Tuhan tambahkan usia, mereka akan semakin ada di dalam Tuhan, akan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Secara khusus Pak Ponda juga yang dalam proses pemulihan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa untuk penata layanan program majelis jemaat komisi termasuk diakonia di dalamnya. Kami tahu Tuhan, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa tidaklah mudah menyampaikan kabar baik, akan menghadapi begitu banyak tantangan. Tetapi Tuhan, kami percaya anugerah-Mu lah yang akan memampukan kami untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu bagi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ada di Pokda sana, indah Tuhan berkati. Berikan semangat, berikan sukacita untuk bisa melayani Tuhan. Sehingga di tengah-tengah pelayanan kami tidak memegahkan diri kami. Tetapi sebaliknya Tuhan, kerendahan hati akan selalu menjadi bagian dalam pelayanan kami. Bapa di dalam sorga, jika hari ini kami sudah boleh menyaksikan penandatanganan setiap program, itu adalah bukti bahwa kami siap mengabarkan Injil Tuhan. Yang tentunya tidak hanya tertulis di dalam lembaran-lembaran kertas, tetapi sebaliknya ada bagian di dalam hati kami semua Tuhan. Tidak hanya majelis jemaat, tetapi semua kami warga jemaat-Mu. Siapkan kami Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, untuk bisa mengabarkan Injil keselamatan dalam kehidupan ini. Dan akhirnya kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, program pelayanan BP POUK, PGIW, PGI Banten, hamba juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan mereka, tetapi sebaliknya akan terus memberkati pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Bangsa dan negara kami Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada kami semua, secara khusus kami warga Pokda sana indah, untuk bisa membuktikan tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik, warga negara yang sudah berhak memilih dan dipilih. Agar kami mampu melakukannya, tentu kami akan melakukan dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika tiba waktunya nanti dalam pemilihan, biarkanlah kami boleh memilih yang terbaik dari Tuhan. Dan kami tahu pilihan Tuhan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Berdoa kami, jika salah satu hamba-Mu Bapak Penatua Lukas Labiro boleh ambil bagian dalam hal ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Apapun yang menjadi harapan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesaksian pujian majelis jemaat memberkati kehidupan kami, bahwa itulah yang akan kami lakukan, melayani dalam kehidupan kami, karena kami tahu ketika kami melayani kami tidak akan sendiri, tetapi kasih sayang Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu sudah boleh melakukan tugas dan pelayanan P1 sampai P6, multimedia, rokantor, pemain musik. Biarlah Tuhan memberkati tugas kami semua itu, agar apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan akhirnya kami boleh mewujud nyatakan cinta Tuhan melalui pelayanan kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami bersama, yang boleh mengajarkan kami untuk mengucapkan doa Bapa kami, dan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, seperti kami juga, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberi persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dari NKB nomor 199, bait yang pertama sampai secukupnya. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar?
patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita ulang dari yang pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Kasih yang tidak terhingga di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati dan sucikan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat di dalam tugas dan pelayanan kami di gereja kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati para majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dimohon kesabarannya sejenak untuk kami bacakan pokok-pokok warta jemaat. Pokok warta jemaat Minggu 4 Februari 2024. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Darsana Indah ini, dan berkeinginan untuk menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri kepada majelis yang bertugas. 1. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini, Minggu 4 Februari 2024, dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Penatua Ance Oliver Otemusu, organis Saudara Dio Divenka, kantoria oleh Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kaila Labiro, operator laptop, YouTube, dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, kebaktian kategorial. 1. Ibadah komisi anak dilaksanakan setiap hari Minggu jam 7 pagi bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, pelayan liturgi oleh Kak Ana, pelayan doa Ibu Irma Labiro, pemain musik Ibu Irma Labiro dan Kak Rian Matekohi. Kelas gabungan dilayani oleh GSM dan siswa katekisasi Kak Niko dan Kak Felix. Mohon perhatian orang tua dan untuk mengingatkan putra-putrinya.
Yang kedua, jadwal ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 19 WIB bertempat di gereja, pelayan firman oleh Pendeta Abdi Toncikoti MTH, pelayan liturgi Ibu Irma Nusantari, pelayan doa oleh Ibu Ima Suryani, pelayan musik Ibu Yeti. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Wanita. Yang ketiga, ibadah Komisi Bapak dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 9 Februari 2024 pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Bapak Joko Triyono dengan alamat Blok RH5 nomor 14, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Toncikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Didi Liau. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi Bapak. Ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja, pelayan sharing Saudari Kesia Labiro, worship leader oleh Saudari Priscilla Delia, pemain musik Saudari Anastasia Febriani. Tema Teguh dalam Pengharapan, Ibrani 10 ayat 22 sampai dengan 25. Acara persekutuan doa, mohon perhatian dan kehadiran semua komisi pemuda. 5. Ibadah perayaan Natal gabungan Komisi Pemuda dan Remaja Gereja Poks Banten. Tema Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, Lukas 2 ayat 14. Subtema menjadi remaja pemuda yang membawa damai sejahtera dalam menghadapi perbedaan, yang akan dilaksanakan sore hari ini, Minggu 4 Februari 2024, jam 17 atau jam 5 sore di Gereja Pok Maranatha. Pembicara Vikaris Adri Mati Naharau, STH, dress code merah, putih atau pink. Berkumpul di rumah Saudari Intan Palea jam 15.30 WIB atau setengah 4. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini, selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita belum berdiri, belum, karena tadi di dalam doa syafaat ada yang tertinggal. Oleh karena itu, kita akan doakan keluarga Bapak Eko Budianto yang hari ini mengalami duka cita atas meninggalnya Pak Ale dari Pak Eko, yaitu Pak Narko di Semarang, ya Pak ya. Oleh karena itu kita akan dukung di dalam doa supaya keluarga tidak larut di dalam duka cita, tetapi sebaliknya mereka akan bersyukur karena ada rancangan yang terindah buat keluarga. Mari berdoa. Puji nama Tuhan, inilah hidup kami Tuhan yang selalu ada di dalam suka dan duka. Secara khusus pada hari ini kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa dan mendukung bersama-sama akan apa yang sudah boleh dialami oleh keluarga Bapak Penatua Eko Budianto, di mana hari ini mereka ada di dalam duka cita. Salah satu keluarga Pak Le, Pak Narko di Semarang meninggalkan keluarga mereka Tuhan. Kami tahu kehidupan keluarga ada di dalam duka, ada di dalam kesedihan. Tetapi yakinkanlah kepada kehidupan keluarga bahwa apa yang terjadi adalah rancangan Tuhan dalam hidup keluarga. Oleh karena itu jangan biarkan duka cita menyelimuti kehidupan keluarga, tetapi sebaliknya Tuhan, sukacita daripada Tuhan akan menjadi bagian mereka. Keluarga tidak larut di dalam kesedihan, tetapi mereka akan terus puji Tuhan. Karena apa yang dinyatakan ini, itulah yang terbaik bagi kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjalanan kehidupan keluarga besar Bapak Penatua Eko, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Semarang, hanya di dalam tangan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan, sumber penghiburan, kami datang berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari berdiri. Kita nyanyikan lagu PKJ 185, bait yang pertama dan yang kedua untuk mengiringi perjalanan kita kembali dalam aktivitas kita setiap hari. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kita sudah dengar, kita renungkan bersama-sama. Sekarang tugas kita ialah kembali mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan. Berita Injil adalah kabar keselamatan yang harus diberitakan dengan sukacita oleh semua orang yang sudah diselamatkan, termasuk kita persekutuan jemaat. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Disilakan jemaat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.